Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Ibu sekalian, jamaah rumil yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan lalu kita rangkai dan kita persembahkan kepada Allah pada hari ini, hari yang sangat istimewa, hari yang sangat spesial, hari perdana dari sebuah dimensi waktu yang sangat baik, bahkan terbaik di muka bumi ini. 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali kata yang kita berikan dalam rangka bersyukur kepada Allah. Karena untuk sampai di 10 hari terakhir itu nggak mudah loh Bu, nggak mudah. Banyak orang gagal sampai di hari ini, banyak orang nggak berhasil. Salah satu berita yang menjadi isu berita nasional kan jatuhnya Hercules. Bayangkan Bu, ibu lagi enak-enak tidur siang, tiba-tiba pesawat jatuh di rumah ibu. Tuh ada firasat nggak sih sebelumnya? Ya Allah ya. Dan kalau Allah mau buat di Cinere gampang Bu, tinggal bilang kun fayakun, masya Allah. Apalagi kan Pondok Cabe masih berfungsi kan tuh ya. Iya, buat militer. Masih aktif, militer pula. Itu kan bandara itu bandara militer juga, bukan bandara umum. Subhanallah. Jadi ibu sekalian, nggak ada yang merasa aman deh. Jadi ketika kita bisa sampai di hari ini sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Bu, kalau kita udah sampai hari ini, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak bicarakan 10 hari terakhir. Iya nggak Bu? Gimana, Ibu setuju nggak Bu? Yang nggak setuju angkat tangan. Saya mau lihat orang-orangnya nih, siapa aja. Pulang aja lah daripada urusan sama Pak Ustadz. Iya ya, 10 hari terakhir. Ketika ibu dengar kata 10 hari terakhir Ramadan, yang terbesit di benak ibu apa sih Bu? Hah? THR, selain THR. Hah? Pembantu pulang. Itu kan sedih. Saya mah sedih banget Pak Ustadz. Kenapa Bu? Ya, pembantu saya 3-3-nya pulang Pak Ustadz gitu ya. Jadi bukan sedih kesempatannya tinggal dikit lagi, tapi nggak ada teman ngeberesin rumah, ngeberesin ruang tamu dan seterusnya. Bu, 10 hari terakhir adalah prime time-nya Ramadan. 10 hari terakhir adalah puncak-puncaknya Ramadan. 10 hari terakhir adalah grand final-nya Ramadan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika ibu menjadi seorang atlet sepak bola, contoh ya, saya tahu feminim semua, tapi contoh, lalu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ikut Piala Dunia, di babak penyisihan kita menang 5-0, lalu 7-0, lalu 4-0, lalu masuk ke babak per-8 final, menang lagi 7-0, lalu perempat final menang lagi 6-0, semifinal 7-0 lagi, dan di partai final kalah 1-0. Kira-kira ada nilainya nggak menang 7-0, 6-0, 5-0? Gak ada. Kalah di partai final itu kekalahan paling menyakitkan Bu. Nggak ada kekalahan yang lebih menyakitkan dibanding kalah di final. Pernah lihat atlet nangis ketika kalah di babak penyisihan? Nggak ada. Tapi kalau babak final itu nangis semua Bu. Padahal tuh orang-orang berotot semua tuh Bu. Perutnya six pack semua, nangis Bu.
Kenapa? Karena menyakitkan. Allah yang mengatakan dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran bahwa ibadah itu perlombaan, fastabiqul khairat. Al-Baqarah 148. Maka berlomba-lombalah dalam kebajikan. Dan ini partai finalnya. Ibu jadi pembalap wanita pertama di F1 misalnya. Dari lap pertama ibu memimpin perlombaan, lap kedua, lap ketiga, lap keempat. Pas lap terakhir, di tikungan terakhir, ibu tergelincir, tidak bisa mengontrol mobil tersebut dan akhirnya menepi. Kira-kira ada manfaatnya ibu mimpin lomba dari lap pertama? Nggak ada. Ibu dapat nilai berapa di klasmen? Kosong. Begitu juga dengan seseorang yang semangat beribadah di hari pertama Ramadan, hari kedua Ramadan, hari ketiga Ramadan, hari keempat Ramadan, 11 Ramadan, 12 Ramadan, lalu dia gagal di 10 hari terakhir Ramadan. Selesai. Nggak ada manfaat. Selesai. Selesai. Nanti kita jelaskan hadisnya. Nggak ada manfaat. Oleh karena itu, jika kita merasa kurang maksimal di 20 hari yang lalu, sekaranglah pelampiasannya. Ini handphone siapa lagi? Handphone saya. Jika kita merasa kurang taraweh di 20 hari yang lalu, sekarang pelampiasannya. Nggak ada waktu lagi. Kita harus tumpahkan semua di 10 hari terakhir ini. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, 10 hari Allah kasih kita waktu setahun berapa hari sih, Bu? 365. Lalu Allah hanya minta 10 hari. Allah hanya minta berapa? 10 hari. Itu berapa persen tuh, Bu? Yang matematikanya dapat 9 siapa di sini? Bukan. Iya, saya juga jelek. Ya Allah. Ada orang kasih mobil kepada ibu. Sebulan kemudian mobilnya masuk bengkel. Terus orang itu minjem mobil kita tersebut. Kira-kira kita kasih pinjam nggak? Nah, kita akan kasih pinjam. Kenapa dia ngasih? Masa 10 hari aja pelit? Itu kurang ajar banget kita kalau kita nggak kasih. Ini Allah kasih kita 365 hari. Allah hanya minta all out dong 10 hari. 10 hari. Allah nggak minta 1 bulan. Allah nggak minta 2 bulan. Apalagi 3 bulan, 10 hari all out Anda. Kalau kita nggak all out 10 hari loh. Nggak mau tuh kita kasih kepada Allah. Kira-kira kita pantas dikatakan hamba yang bertakwa nggak? Itu tadi aja. Analogi tadi di atas. Cuma 10 hari. Ustaz, tapi saya sibuk Pak Ustaz, ngurusin anak, punya butik atau punya toko. Ini masih ada 20 toples lagi belum laku. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk itukah kita sehingga kita sampai nggak bisa kasih Allah 10 hari? Kayaknya kita lebih sibuk dari Rasul deh. Rasul aja kepala negara, pemegang kunci Baitul Mal. Kalau bahasa kita sekarang itu Menteri Koordinator Bidang Ekonomi. Jadi langsung beliau ambil alih. Panglima Perang, kalau bahasa kita sekarang Panglima TNI-nya. Itu masih bisa tuh, sholat tarawih sampai kaki bengkak tuh masih bisa. Masih bisa menghidupkan malam. Ahya lailahu, beliau begadang di malam hari. Subhanallah. Kita RI 1 bukan, menteri bukan, Panglima TNI bukan, bablas terus seluruhnya. Hebat kita ini.
Ingat, nggak ada yang lebih sibuk dari Rasulullah SAW. Ustadz, tapi anak saya banyak. Nabi umat, bukan ngurusin anak lagi, ngurusin umat. Nggak ada alasan. Cuma 10 hari kok. Masa 10 hari nggak dikasih juga? Ini yang kasih jantung kepada kita, yang kasih otak kepada kita, yang kasih kecantikan kepada ibu-ibu sekalian. Minta tolong all out dong 10 hari. Nggak dikasih juga. Kelewatan. Kelewatan. Bu, jangan nunggu sampai divonis dokter dulu. Mohon maaf, positif kanker payudara stadium 4. Baru kita nangis jam 3. Terlambat. Jangan nunggu divonis dokter dulu. Mohon maaf, fungsi ginjal Anda tinggal 5%. Baru kita bangun jam 3:30 untuk sujud kepada Allah. Enggak, sekarang. Ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Perkenalkan diri Anda kepada Allah ketika Anda lapang, ketika Anda punya pilihan, maka Allah akan ingat Anda ketika Anda nggak punya pilihan dan Anda dalam kondisi susah. Justru inti dari ketaatan itu ketika kita bisa milih nih Bu, mau ke mall atau ke masjid, itu inti ketaatan. Mau shopping atau mau baca Quran, itu inti ketaatan. Kalau nggak ada pilihan, wah itu udah terpaksa. Sama kayak Fir'aun ketika udah kelelep, baru mengatakan aku beriman kepada Robnya Musa. Apa kata Allah? Al-an. Baru sekarang Fir'aun. Dulu kemana aja? Gitu kata Allah. Baru sekarang nih. Dulu waktu lagi santai kemana aja Anda? Allah nanya al-an. Baru sekarang? Enggak. Takwa atau enggaknya kita ketika kita punya pilihan, ketika kita bisa jalan-jalan, bisa belanja sana belanja sini. Bayangkan ini semua diskon loh Bu, tol jor aja diskon Bu. Iya enggak? Iya benar, 5.500 sekarang. Oh hebat ya, hebat nih subhanallah. Tapi kita tahan diri, kita lebih pilih baca Quran, sujud kepada Allah, zikir kepada Allah, muhasabah, istighfar dari dosa. Itu ketakwaan. Maka Allah akan ingat kita pada saat kita susah. Ayo dong, berani dong. Cuma 10 hari. Bisa, kenapa nggak bisa? Allah akan ganti. Dan apa yang kita korbankan nggak akan sia-sia, nggak gratis. Allah tekankan masalah ini. Allah berfirman dalam surat At-Taubah 111, Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allahu Akbar. Allah menggunakan kata inna dalam membuka ayat tersebut. Apa arti inna? Inna itu artinya penekanan, penegasan, nggak bisa diragukan lagi. Ini kepastian kata Allah. Apa punya ayat tersebut? Sesungguhnya Allah membeli jiwa-jiwa orang beriman dan harta mereka dengan surga. Allah ingin memastikan dan menenangkan kita apa yang kita korbankan. Misalnya 10 hari ini itu nggak gratis. Allah beli. Misalnya ada ibu-ibu pengen ke mall, seakan-akan Allah berbicara kepada dia, Bu, ibu mau ke mall berapa jam? 3 jam. Ya udah deh, saya beli deh waktu 3 jam ibu baca Quran. Itu maksudnya. Ibu jangan ke mall, saya beli. Per detiknya berapa? Asal baca Quran di rumah. Itu mana ayat tersebut? Ustadz, saya ingin fokus, tapi itu tadi seperti yang saya katakan tadi, masih ada 20 toples di rumah Pak Ustadz. Ya udah tutup. Udah nggak buka penjualan lagi. Itu 20 toples Allah yang beli gitu loh. Allah katakan Allah yang beli. Berapa sih itu semua tuh? Allah yang beli. Ustadz, masih ada 5 piece lagi tuh gitu loh, belum laku.
Lumayan kan buat dipakai pas lebaran buat ibu-ibu. Udah tutup butik itu sekarang, masih sisa berapa? 5 piece. Itu Allah yang beli semua, Allah yang borong. Dengan apa? Surga. Ya Allah. Kita dengan sombongnya nggak mau jual ke Allah. Enggak, aku nggak mau jual. Subhanallah. Bu, satu toples nastar berapa, Bu? Hah? Berapa? Hah? 100, Bu. Sama Ustaz sendiri 100. Lah, nggak bener, saya cari tempat lain aja lah. Oke, 100.000. Ya Allah. Ini kata Allah, Allah yang beli deh. Kita bilang enggak mau. Mohon maaf, kita nggak jual ke engkau ya Allah. Saya mau jual ke Bu Fulana aja lumayan 100.000. Ya Allah, hina banget. Allah mau beli pakai surga nggak mau tuh. Tapi lihat duit 100.000 ngiler ya Allah. Terus kita ngaku pencinta akhirat, nggak bisa, nggak bisa. Kita balik ke analogi di atas ya. Ini ada orang lagi-lagi kasih kita mobil. Terus 1 bulan lagi ketika mobilnya masuk bengkel, dia bilang, boleh nggak pakai mobil ibu 10 hari? Saya sewa deh. Perharinya berapa? Kira-kira kita berikan nggak sama orang tersebut? Hah? Kita berikan. Terus uangnya kita terima? Kelewatan banget kalau masih terima uangnya. Orang tuh mobil dari dia. Kita terima uangnya aja, kita tuh dikritik sama orang. Anak tuh nggak tahu diri, tahu nggak? Itu pasti omongan orang tuh gitu. Kan yang kasih mobil dia. Harusnya kan udah deh pakai aja Pak, pakai aja Bu. Kan itu juga dari ibu. Jadi hadirin sekalian, kalau Allah minta 10 hari kita liburkan cuma-cuma, itu fair loh. Itu hak Allah, Allah yang kasih semuanya ke kita. Kalau Allah pecahkan pembuluh darah kita hari ini, terus kita mau ngapain nih 10 hari ini? Kita nggak ada harganya sama manusia. Tapi Allah kasih semuanya. Allah cuma minta 10 hari ini fokus dong, gitu loh. Terus bukan hanya sekedar anjuran, aku beli deh, berapa sih? Aku beli. Kita nggak mau jual. Bu, pernah nggak sih kita masuk outlet barang branded, terus kita di underestimatein sama pelayannya? Pernah nggak? Nggak pernah ya? Berarti ini pengalaman saya pribadi doang ya? Ya Allah, itu nyebelin banget loh. Oh, nggak pernah masuk. Paling nitip ya teman yang mau ke Paris sama itu, atau online sekarang. Saya pernah bareng teman nih, dia masuk ke sebuah tempat barang bermerek, itu dicuekin sama sama pelayannya. Padahal kita bawa duit, sampai teman saya tuh buka tasnya, keluarin semua koleksi Apple-nya. Itu dari Apple yang iPhone, iPad, sampai Mac dikeluarin semua. Saya bilang, Mat, ngapain gitu, Mat? Kita nggak dianggap kalau nggak kasih lihat begini-begini aneh gitu loh. Kan orang lihatnya penampilan. Ini nggak punya duit nih, nggak usah dilayanin gitu kan ya. Nggak dianggap. Hadirin yang dirahmati Allah, perasaan kita gimana loh? Kita bawa duit nih, barangnya ada tuh, kita lihat, kita punya duitnya, terus kita mau beli, bukan mau minta, mau beli. Kata dia, mohon maaf, saya nggak jual kepada Anda. Perasaan kita gimana tuh? Mohon maaf, saya mau jual sama Bu Fulana aja nih. Ibu pulang deh, digituin. Perasaan kita gimana tuh? Nah itu sikap kita. Kalau gituin Allah tuh demikian. Allah mau beli waktu kita, mohon maaf saya nggak jual ya Allah, saya mau kasih Bu Fulana aja nih, lumayan 300.000. Ya Allah, tega banget ya. Rob kita gituin. Allah mau beli, kita nggak mau, mohon maaf nggak dijual. Tapi sama orang lain dikasih tuh, sama orang lain.
Sama restoran dikasih. Makanya 10 hari terakhir masih juga ngumpul-ngumpul sampai jam 10 malam, 11 malam. Ini 10 hari terakhir Allah mau beli Anda nggak kasih. Terus manusia kasih harga murah Anda obral. Na'udzubillah, na'udzubillah. Nggak pantas lah hadirin. Nggak pantas. Ya itu tadi coba. Ibu kasih tas mahal sama teman, ibu mau pinjam dia nggak kasih. Terus ibu lihat teman ibu pakai tas dia, minjem dikasih, kira-kira perasaannya gimana? Nah itu kita cara nyikapin Allah selama ini tuh gitu. Ya wajar loh Allah murka, wajar Allah marah. Makanya Nabi SAW mengatakan tentang Lailatul Qadar, malam yang begitu prestis di 10 hari ini. Kata Nabi SAW, Lailatul Qadri khairun, maaf, Allah berfirman Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun dan 4 bulan. Kita tahu dia keutamanya penuh rahmat, penuh ampunan, penuh keberkahan. Tapi tahukah ibu sekalian bahwa malam ini punya sisi lain? Dan sisi itu disampaikan Nabi kita SAW dalam hadis riwayat Imam Nasai. Kata baginda Rasul SAW, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang gagal mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia akan gagal di dunia maupun di akhirat. Wala yahram khairaha illa mahrum. Dan tidak ada yang gagal mendapatkan malam tersebut kecuali para pecundang, kata Nabi SAW. Udah kelewatan. Allah cuma minta kita nyari 10 hari loh. Allah nggak minta suruh kita nyari 1 bulan, 2 bulan, 10 hari, masa nggak bisa juga sih? Gagal. Barang siapa yang gagal mendapatkan malam ini, dia akan gagal di dunia maupun di akhirat. Dan tidak ada yang gagal kecuali para pecundang, kata Nabi SAW. Ini Nabi yang bersabda, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. An-Najm ayat 3 dan 4. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kenapa Nabi sampai sepedas itu ngomongnya? Jarang loh Nabi ngomong begini. Karena udah kelewatan. Hadirin, kita mikir deh, kalau kita nggak bisa all out dalam ibadah di 10 hari terakhir, gimana kita bisa jadi hamba yang taat pasca Ramadan? Susah, secara matematik nggak dapat. Karena kalau Ramadan aja gagal, apalagi setelah Ramadan. Ramadan itu seluruh akses ibadah dimudahkan, fasilitas dilancarkan, itu gembong-gembong syaitan itu dibelenggu. Tahukah ibu-ibu sekalian, Nabi bersabda wasuffidat maradatul jin, itu gembong-gembong syaitan itu dibelenggu, nggak bisa operasi. Jadi dia nggak bisa beroperasi. Jadi yang bintang 4-nya tuh, bintang 3-nya, yang jenderal-jenderalnya, yang mafia-mafianya, yang kelas beratnya itu nggak bisa bergerak. Yang kita hadapi sekarang itu yang kelas bawang, kelas teri, kelas terbang, kelas bantam. Jadi kalau masih KO juga, gimana kalau pasca Ramadan ketika mereka full tim, Bu? Mau ngapain kita? Ini kalau sama yang lapis 3, lapis legit, lapis 4 gitu ya, itu kita kalah juga. Gimana kalau full timnya main gitu loh? Ini yang kita hadapi ini pemain cadangan semua, yang kroco-kroco. Terus diiming-imingi dapat malam 1000 bulan, tetap nggak tergugah juga, ya repot, Bu. Makanya Nabi mengatakan tidak ada yang gagal kecuali dia akan gagal di dunia dan di akhirat. Susah. Anda kalau Anda diiming-imingi dengan surga nggak mempan, ridho Allah nggak mempan, wajah Allah nggak mempan, lebih baik ibadah lebih baik daripada 1000 bulan nggak mempan juga, ya udah, ya ke laut aja kan begitu. Susah udah, berat. Ya, dokter angkat tangan itu, kecuali dapat hidayah dari Allah SWT. Susah orang begitu. 10 hari terakhir, mumpung kondisinya kondusif loh, Bu. Nggak tahu ya, ibu-ibu tadi pagi keluar rumah nggak? Ibu keluar dari rumah jam berapa?
7:30, 8. Saya jam segituan tadi ada di JOR. Itu JOR di TBC Matupang. TBC Matupang relatif lebih lancar daripada biasanya. Malam 21, Bu. Ini memang atmosfernya ibadah. Di mana-mana tuh rame. Di masjid-masjid, coba Ibu survei masjid, itu rame. Jadi kalau atmosfer seperti ini nggak dapet juga, ya gimana di Syawal? Bagaimana Dzulqa'dah? Bagaimana Dzulhijjah? Nah, dong 10 hari terakhir nih. Ini kelas akselerasi loh, Bu. Mungkin di antara kita ada yang dulu masa lalunya kelam, masa lalunya penuh dengan maksiat. Walaupun kalau di Rumil saya agak ragu ya, ini karena kayaknya soleh-solehnya dari lahir nih kalau begini nih. Tapi kalau ada nih kan, kalau ada ya, Masya Allah. Ya ini kan saatnya balas dendamnya nih sekarang. Masuk kelas akselerasi. Ibadah 83 tahun 4 bulan, Bu. Ibu bayangin nggak? 83 tahun 4 bulan, detik demi detiknya ibadah. Itu yang pahala yang kita dapatkan kalau Lailatul Qadar kita dapat. Siapa yang usianya 83 tahun di sini? Ada yang 83 tahun? Yang 83 tahun nggak ngaku siapa coba? Ada? Pak Ustadz, peraturan pertama kalau bicara sama ibu-ibu, jangan nanya dua hal, umur sama berat badan, kan begitu ya. Itu nggak akan dijawab, Pak. Percuma. Tapi kan nggak ada di sini. Alhamdulillah masih muda-muda di sini secara umum. Kalaupun ada yang 80 tahun, itu umurnya, bukan usia ibadahnya. Kalau kita usia 60 tahun, itu dipotong tidur aja udah berapa tuh, Bu? Apalagi tidur kita ikut resep dokter. Sehari 8 jam. Berarti 20 tahun aja tuh buat tidur. Itu belum dipotong tidur pas kajian, nambah lagi tuh. Masya Allah, luar biasa. Jadi kapan ibadahnya? Belum arisannya, belum kokdarnya, belum kulinernya, terus ibadahnya kapan? Ini Lailatul Qadar 83 tahun 4 bulan. Ayo dong. Ini depan mata kita nih. Mumpung di hari pertama. Belum ada kata terlambat. Kalau udah malam Jumat pekan depan tuh udah tinggal nyesal aja, Bu. Oleh karena itu manfaatkanlah Ramadan kali ini luar biasa. 10 hari ini fokus sama Allah. Apa sih yang bisa kita lakukan selama 10 hari ini? Ustadz, saya udah mau all out nih. Pokoknya saya berubah pikiran. Pokoknya saya mau fokus 10 hari ini. Terus saya harus ngapain, Ustadz? Hadirin sekalian, yang terbaik tentu saja kembali ke Rasulullah SAW. Ingat Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasul suri tauladan yang baik untuk kalian. Yang paling tahu bagaimana mengaktifkan 10 hari ini Rasul, Bu. Setuju ya ibu-ibu ya? Nah sekarang gimana sih manusia terbaik ini all out dalam beribadah? Ada 3 tugas, dan ini jadi PR besar kita di 10 hari ini. Yang pertama, kata baginda yang beliau lakukan, syadda mi'zarah. Jadi Nabi kalau masuk 10 hari terakhir, yang pertama syadda mi'zarahu. Beliau mengencangkan tali ikat pinggang beliau. Apa, Bu? Mengencangkan tali ikat pinggang beliau. Gimana nih, Bu? Jadi ulama mengatakan mengencangkan tali ikat pinggang sunnah di 10 hari terakhir ini. Ini sudah hari pertama. Ibu-ibu udah pada punya gesper belum? Belum punya nih. Nggak usah khawatir, karena ini bukan makna tekstualnya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Mengencangkan tali ikat pinggang itu ada 2 makna. Makna yang pertama, ini Ibu bisa cek di Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah atau Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif dan para ulama yang lain. Makna yang pertama, cuti berhubungan intim dengan suami atau istri 10 hari.
cuti. Itu makna yang pertama. Apa alasannya? Yang pertama tentu saja karena beliau iktikaf. Dan iktikaf nggak bisa berhubungan intim. Al-Baqarah 187. Orang iktikaf di masjid terus mau berhubungan intim di mana? Kan repot gitu loh. Jadi nggak bisa. Alasan yang kedua, karena kalau berhubungan intim, maka kita akan lebih capek, cepat ngantuk, nggak maksimal 10 hari terakhir. Itu makna yang pertama. Gimana kira-kira siap ya Ibu? Ya Allah, yang bilang siap cuma 3 orang. Itu juga kayaknya faktor U gitu. Kenapa Bu siap? Suami saya 10 tahun yang lalu udah meninggal Pak Ustaz. Ya pantesan aja siap kan begitu ya. Ustadz saya siap, tapi suami saya nggak siap diplomasi ini kan begitu ya. Tapi benar oke. Kalau benar begitu kasih jangan kasih setengah, kasih setengah. Ini beli apa tuh? Kasih setengah lagi ya Allah. Kayak beli bawang setengah kilo. Kasih penjelasan, sosialisasikan dulu hadisnya. Ustadz saya udah jelaskan hadisnya, tapi beliau tetap kekeh gitu loh. Ya maklum mungkin karena beliau belum banyak belajar Pak Ustadz. Gimana nih? Gimana? Misalnya udah gitu pas mintanya malam 27 lagi. Ya Allah, nggak pengertian malam 27. Gimana tuh? Ini malam 27 ini kan prime time-nya nih. Seru-serunya tuh ibadah tuh malam 27. Gimana? Sikap ibu gimana sih? Saya boleh tahu nggak? Nah, Ustadz kalau saya mah orangnya prinsip ya. Wah dirapel, Masya Allah. Nggak mau, suami nggak mau terima. Gimana nih? Ustadz kalau saya mah komit lah. Saya mau bilang ke suami saya lebih milih Allah daripada kamu mas. Wah luar biasa. Gimana nggak? Besok dicerai aja gitu ya. Bu, kalau suami tetap kekeh, layani. Karena melayani suami hukumnya apa? Wajib. Enggak berhubungan intim hukumnya sunnah. Kalau ternyata suami belum bisa, belum sanggup, ya sudah. Yang harus ibu lakukan layani suami. Jangan ditinggal tuh suami gitu loh. Atau pas malam 27 dia langsung masuk masjid gitu loh. Biar suami pulang udah nggak ada Pak Ustadz. Oh, saya kan bebas, saya nggak boleh begitulah. Ya, itu makna yang kedua, mengencangkan ikat pinggang, artinya all out dalam beramal dan beribadah. Jadi mengencangkan ikat pinggang itu bahasa kiasan orang Arab. Kalau bahasa Indonesianya itu kita punya menyingsingkan lengan baju gitu ya. Kan kalau orang Indonesia sudah bilang, ayo kita sing-singkan lengan baju kita, berarti semangat nih gitu loh. Nah, kalau orang Indonesia punya menyingsingkan lengan baju, orang Arab dalam bahasa mereka punya mengencangkan ikat pinggang. Maknanya sama. Jelas ya ibu ya? Nah, oke, saya mau all out Pak Ustadz. Terus amalan apa yang harus saya kerjakan? Ibu-ibu sekalian, amalan secara umum sama, tapi penekanannya mungkin ada beberapa sisi yang kita harus tahu, apalagi 10 hari terakhir. Yang pertama, yang ibu harus jaga benar, sholat wajib. Kalau pakai bahasa kajian umum yang ada bapak-bapak ibu-ibunya, berarti sholat wajib berjamaah. Sholat wajib berjamaah, ini jaga di 10 hari terakhir. Dan jadikan momentum untuk menjaga sholat 5 waktu berjamaah di next berikutnya. Khususnya isya dan subuh. Ini penting. Isya subuh tuh nggak boleh lewat di 10 hari terakhir. Kenapa demikian? Karena ada hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Man shallal isya fi jamaah, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia dapat bonus sholat taraweh setengah malam suntuk. Wa man shalla subha fi jamaah, lalu kalau paginya dia sholat subuh berjamaah,
maka genaplah bonusnya semalam suntuk sholat lail. Bu, saya ingin tanya, orang yang sholat malam atau taraweh semalam suntuk, kira-kira dapat Lailatul Qadar nggak? Dapat. Makanya ulama mazhab Syafi'i, jadi kan mayoritas orang Indonesia kan kiblatnya dalam masalah fikih ke mazhab Syafi'i. Itu menyatakan barang siapa yang sholat isya dan subuh berjamaah, dipastikan dia dapat Lailatul Qadar. Dapat Lailatul Qadar. Terus gimana kami para wanita, Pak Ustadz? Kalau wanita, simpel, kembali kepada pengecualian yang sering disampaikan Ustadz. Wa buyutuhunna khairun lahun. Kalau mau ke masjid boleh, tapi rumah mereka lebih baik untuk mereka. Jadi barang siapa wanita yang tetap sholat di rumah, baik sendiri maupun berjamaah, karena mengikuti sabda Rasul, saran Rasul, maka dia dapat bonus di atas tersebut. Dapat. Sama, itu sama dapat. Jelas ya. Jadi jaga nih, sholat jaga. Jangan sampai 10 hari terakhir nggak sholat isya gitu. Isyanya mepet-mepet, isyanya keluar waktu, isyanya di waktu yang diperdebatkan para ulama. Kapan waktu diperdebatkan para ulama? Di atas tengah malam. Tengah malamnya bukan 12.00 ya, tengah malam Islam. Tengah malam Islam itu dari maghrib sampai subuh. Jadi kalau sekarang kita maghrib 6 kurang berapa? Biasanya nggak pernah salah nih. Yang susah tuh nanya waktu zuhur sama ibu-ibu. Kalau waktu maghrib cepat insya Allah. Nah, wow, masya Allah ada bocorannya tuh. 6 kurang 7. Nah sampai 4:43. Bagi 2 itu tengah malam. Ya kalau sekarang kurang lebih jam berapa tuh Bu? Jam 11 lewat ya. Iya masih ya mendekati jam 12. Jadi jangan lewat jam 12 malam. Kenapa? Karena ada hadis Nabi mengatakan ila nisfil lailatil awsat, waktu isya itu sampai tengah malam aja. Dan hadis ini sahih. Makanya para katakan waktu isya bukan sampai subuh, tapi sampai tengah malam. Hati-hati loh, sholat isya jam 1, jam 2, itu ada hadis seperti itu. Ini pastikan nih, 10 hari terakhir jangan miss sholat isya. Dan mentang-mentang di rumah kan kita suka tunda ketiduran, bahaya ini. Pastikan benar-benar. Itu sholat isya dan subuh. Yang kedua jelas taraweh lah. Jelas taraweh. Man qama mal imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat taraweh bersama imam berjamaah sampai selesai, maka dia mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Kalau wanita gimana Pak Ustadz? Sama persis bagaimana penjelasan sebelumnya. Kalau dia sholat di rumah karena mengikuti saran sang Nabi, maka dia pun dapat pahala semalam suntuk. Nah makanya jangan kebablasan lagi. Ini karena mentang-mentang di rumah ketiduran, diledekin bantalnya, kasurnya, terprovokasi. Ini kan yang jadi masalah. Habisan tuh bantal nantang Pak Ustadz, saya tuh jadi emosi juga. Nah kan gitu. Ya, pastikan semalam suntuk loh. Yang ketiga, dan mohon maaf, masih sholat taraweh. Ibu-ibu selama ini kalau sholat taraweh di mana? Rumil ada juga. Oh ya, masya Allah. Kalau di Rumil berapa jam Bu? 3 jam. Oh setengah jam. Masya Allah, 1 jam. Usahakan. Ini 10 malam itu bacanya banyak-banyak. Ada hadis surat Imam Abu Daud. Man qama, barang siapa yang sholat malam atau taraweh membaca 10 ayat, maka dia tidak akan divonis sebagai orang yang lalai. Jadi kalau bacanya 10 ayat, dia nggak akan jadi orang yang lalai. Wa man qama, dan barang siapa yang sholat lail, tahajud, taraweh dalam sebuah malam membaca 100 ayat,
kutiba lahu minal qanitin, dia mendapatkan gelar qanitin. Apa arti qanitin? Orang yang taat. Itu sorga udah jawabannya tuh. Wa man qama bi alfi ayat, barang siapa yang tarawehnya, tahajudnya membaca 1000 ayat, maka dia mendapatkan gelar muqantarin, orang yang pahalanya seabrek-abrek. Dahsyat banget, Bu. Bu, saya ingin 10 malam terakhir Ibu main di level 1000. Sanggup? Nah, ada yang bilang sanggup. Emang Ibu maunya main di level berapa? 10? Ya 10, Bu. Jangan ngaku keluarga besar rumil kalau mainannya masih 10 lah. 1000 bisa? Gimana malam hari ini Bu Fairah di rumil 1000 ayat? Saya musyawarahkan dulu lah Pak Ustadz ya. Bu, gini loh Bu, simpel. Apa sih yang buat Ibu berat? Bu, ingat hadis tadi. Hadis tadi bunyinya apa? Barang siapa yang tarawehnya, tahajudnya, qiyamulailnya selama semalam baca 10 atau 100 atau 1000. Jadi ini itu per malam, bukan per 1 rakaat. Gitu loh. Jadi kalau modal Ibu cuman Al-Fatihah sama kulhu, itu udah 100, Bu. Ibu sholat di rumah berapa rakaat? 11. Modal Ibu cuman Al-Fatihah sama kulhu. Al-Fatihah berapa ayat? 7. Kulhu 4. Berarti 11 ayat per rakaat. 11 kali 11 121. Ya dapat. Jadi kalau Ibu targetnya 10 ayat, terus baca apa tuh pas taraweh? Itu mingkem. Ya, imamnya kan juga otomatis dapat pahala imam. Ustadz, saya mah sanggup, tapi imamnya kan bacanya nggak terlalu panjang misalnya nih. Karena melihat jamaah, karena kalau panjang-panjang bubar Pak Ustadz jamaahnya. Masya Allah. Nah, tapi kalau masih kurang, jadi kalau 1000 itu berarti kan 1 rakaat Ibu di bawah 100. Itu misalnya kalau juz 30 itu pegang aja An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, dapat udah. Nah, kalau misalnya kita nggak dapat di sholat jamaah, nambah lagi aja di tahajudnya, gitu loh. Ini mumpung 10 hari terakhir, nambah di tahajudnya. Nggak hafal Pak Ustadz, boleh nyontek, boleh nyontek. Hadits Bukhari. Oh, seneng kan nih? Ini kan pengalaman waktu SMA nih, nyontek. Boleh nyontek, jadi boleh baca mushaf. Atau kalau Ibu punya yang kayak begini udah taruh mushaf besar, Ibu baca deh, boleh. Hadis Bukhari, panjangin. Ini 10 malam terakhir. Maksudnya melirik gimana begitu gitu. Bu, ngapain ngelirik-lirik, depan mata aja pegang gitu loh Bu. Bu, ngelirik nanti kalau habis tarawih nggak balik lagi gimana, itu kan pegel leher Bu. Capek loh ngelirik begitu. Depan mata aja, megang boleh. Boleh. Kalau pakai ini bagus juga, tapi kan susah rukunya gimana gitu. Pegang gini Bu, nggak masalah. Ya nih misalnya Ibu sholat nih, nih persis banget nih, ini enak nih. Ibu sholat begini, taruh meja di sini, begitu selesai taruh ruku, begitu nanti bangkit lagi ambil buka gitu loh. Itu Aisyah begitu sama budaknya sholat, begitu. Enak
Udah gampang, nggak ada alasan nggak baca panjang lah. Itu ya ibu-ibu ya. Jelas ya ibu-ibu. Jadi jangan juga baca, Iji boleh nyontek ya. Ibu nggak perlu mentang-mentang ngejar setoran 1000 ayat, ibu baca kulhu 250 kali, ya nggak perlu juga kali. 250 kali, aduh pening Pak Ustadz lah. Itu tadi udah berapa ya, 173 tadi itu, udah bingung kan. Nggak usah lah ya. Ini manfaatkan nih. Ini malam-malam inilah, coba nih, ini malam-malam terakhir. Masa nggak dapet juga sih, dapat lah. Dan insya Allah nggak pegel, artinya enak gitu loh, nggak ngantuk. Jadi variasi aja, capek qiyamul lagi, baca lagi gitu kan, seger lagi nanti. Terus agak pegel, duduk baca Quran, doa, pokoknya dikombinasikan aja gitu loh. Itu masalah taraweh qiyamul lail. Yang berikutnya jelas baca Quran. Baca Quran jangan sampai dilewatkan di hari-hari ini. Faedah baca Quran banyak dan saya yakin sudah sering disampaikan para ustadz-ustadz, tapi saya ingin sampaikan sebuah kata kunci pada kesempatan kali ini. Ibu jangan sampai melepaskan 100 ayat di malam hari. Jadi kalau lagi capek atau mungkin harus mudik, harus persiapan, nggak bisa, suami minta saya mudik Pak Ustadz, saya nggak bisa fokus. Oke, 100 ayat di malam hari. Karena Nabi bersabda, man qara'a mi'ata ayat fi lailah kutiba lahu kunutu laila. Barang siapa yang membaca 100 ayat di malam hari, maka bonusnya, ini bonusnya, sholat taraweh semalam suntuk. Subhanallah. Jadi kalau bisa 1 juz sih bagus. Jadi baca Quran itu bisa di pagi, bisa siang, sore, malam, tapi prime time-nya tetap malam. Karena kan primadona 10 hari terakhir ini malam. Intinya 10 hari terakhir itu malam, Bu. Jadi itu 100 nggak berizin dari sekarang ke siang? Enggak, itu khusus malam. Karena pahalanya juga menggiurkan. Ngaji. Semalam suntuk loh, Bu. Jadi coba ibu bayangin ya. Kita megang 3 amalan ini deh. Jadi kita mungkin nggak sanggup, fisik kita terbatas, suami nuntut kita benar-benar optimal ngurusin beliau. Kita pegang amalan ini. Jaga isya dan subuh. Lalu sholat taraweh mau berjamaah atau di rumah. Terus yang ketiga, baca ayat minimal 100 ayat. Maka setiap malam ibu mendapatkan pahala sholat taraweh 3 malam suntuk. Wah, itu suntuk banget tuh, 3 malam, Bu. Jadi itulah pentingnya ilmu. 1 sama dengan 3 malam. Jadi bayangin nggak kalau itu malam Lailatul Qadar, berapa pahalanya? Terus yang berikutnya doa, Bu. Perbanyak doa kepada Allah. Doa itu penting. Apalagi di malam-malam ini tuh perbanyak doa. Yang lagi punya masalah sama suami, doa kepada Allah, minta suami dapat hidayah. Yang hubungannya nggak mesra dengan anak, doa kepada Allah SWT agar anak-anak jadi anak yang soleh. Yang sedang perang dingin sama mertua, doa sama Allah SWT. Biar apa? Biar cepat mati? Jangan, biar dapat hidayah. Gitulah, biar cepat mati. Alhamdulillah Pak Ustadz udah doa, biar cepat dapat serangan lah. Saya udah kesel sama dia, nggak boleh, dapat hidayah. Ya ibu-ibu sekalian, pokoknya banyak doa lah, Bu. Terus yang berikutnya, perbanyak zikir. Zikir ini penting. Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Bu, untuk bisa fokus maksimal di 10 hari terakhir kita butuh ketenangan. Iya nggak? Mana yang lebih enak? Ibu masak sop buntut hati tenang, atau masak sop buntut setelah dibentak-bentak sama suami? Walaupun suami ibu nggak bentak anak ibu ya. Jelas pas hati kita tenang tuh cita rasanya lebih bagus. Nah begitu juga 10 hari ini cukup panjang, Bu. Ini finalnya 10 hari, bukan 2 kali 45 menit. Kita butuh hati yang lapang, hati yang nyaman. Zikir kata Allah. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Dan jangan lupa zikir pagi petang, ini penting loh, Bu. Pagi petang tuh penting. Ibu rutin baca zikir pagi petang nggak?
Kan contoh, zikir yang ibu baca ketika pagi petang apa? Kita meminta khaira hadhil lailah wa khaira ma ba'daha. Ya Allah, aku meminta kebaikan malam ini dan kebaikan berikutnya. Jadi sekali lagi, kita minta kita baik di malam ini, ya gampang ibadah, gampang baca Quran, gampang qiyamul lail. Lalu di antara zikir pagi petang apa contohnya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan firman-firman-Nya dari keburukan-keburukan ciptaan-ciptaannya. Dari syaitan, teman yang ngajak clubbing misalnya, ngajak makan-makan nggak karuan. Nah itu kita minta perlindungan dari Allah biar nggak terkontaminasi, nggak kebawa arus. Baca doa zikir pagi petang. Terus yang berikutnya ini juga nggak kalah penting ibu-ibu sekalian. Ketika di 10 malam terakhir, khususnya di rumah, pas tadarus, pas tahajud, pakai baju terbaik ibu-ibu sekalian. Pokoknya saya nggak mau ada ibu-ibu 10 hari terakhir andalannya daster, nggak boleh. Ini malu-maluin. Harus tampil cantik 10 hari terakhir. Itu parfum ibu-ibu tuh keluarin semua tuh, yang Dior lah atau yang isi Miyake itu strot baca Quran gitu, baca Quran. Bu, itu lifestyle-nya para ulama kalau 10 hari terakhir. Ibu tahu Ayub As-Sikhtiyani dan beberapa para ulama itu khusus beli baju seharga 1000 dirham untuk 10 hari terakhir Ramadan. Kok ibu nggak kaget sih? Oh ibu nggak tahu ya dirham ya bu? Aduh. 1000 dirham sekarang 60 juta. 60 juta. Loh, kok dikiaskan ke tas? Bukan tas baju, ini tas aja. Tadi saya pengen bilang tas. Ibu kan nggak mungkin baca Quran sambil jinjing begini, kan nggak mungkin. Ini penampilan loh. Tapi bener niatnya dipakai buat ibadah gitu loh. Kalau pakai buat ibadah nggak ada masalah. Ustadz apa nggak mubadzir? Enggak, mubadzir itu 1 rupiah dipakai maksiat tuh mubadzir. Tapi kalau untuk mengagungkan, enggak. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 32, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, dan di antara syiar Allah itu 10 hari terakhir, itu adalah takwa dalam hati. Itu bukti kita bertakwa. Jadi kita agungkan, kita muliakan. Jadi dress code-nya harus keren. Jadi keluarkan koleksi-koleksi kita yang terbaik itu pakai 10 hari terakhir. Suami juga gitu, jangan pakai kutang aja, gimana sih? Itu batik suami itu yang 3 juta, yang 4 juta. Ayo pak, pakai ini pak, malam ini malam 25 nih, malam ganjil, gitu. Masya Allah. Berarti habis kajian saya ke mall dulu Pak Ustadz ya. Udah yang ada aja deh, yang ada. Ini kita ke mall, nanti malam tidur gitu loh, kecapean. Jadi beli iya, ngaji enggak udah. Subhanallah ya. Jadi ini yang perlu kita camkan. Terus yang terakhir ibu-ibu sekalian, Nabi SAW wa aiqadha ahlaha. Beliau membangunkan keluarganya. Jadi ibu-ibu sekalian, sunnah Nabi di 10 hari terakhir itu bangunkan suami, bangunkan anak-anak. Jangan ibu aja yang ibadah. Itu semua diajak bangun. Makanya di briefing dulu nih sore hari ini. Ya, ternyata tuh Nabi bangunin keluarganya loh, gitu ibu-ibu. Jadi bangunkan. Jadi suasana rumah di 10 malam terakhir itu dipenuhi dengan ibadah satu keluarga, bukan satu orang. Jadi mungkin kita ada di kamar, suami kita pilih di kaplingnya di ruang tamu, nanti ada anak di ruang keluarga, ada anak di kamar dan seterusnya. Jadi satu keluarga tuh sibuk ibadah itu 10 hari terakhir. Jadi atmosfer rumah kita itu rame bu, gitu loh. Jadi kalau kita ngambil sunnah Nabi itu nggak ada tuh kerampokan di 10 malam terakhir, kan gitu. Ini kan setiap tahun kan rampok di 10 malam terakhir.
Karena rumahnya kosong, ditinggal mudik kan gitu. Coba kalau semuanya hidup, ya rampok juga garuk-garuk kepala, ini pada bangun semua, gue nggak dapat ini nih kan gitu ya. Allah Ta'ala bisa. Jadi bangunkan keluarga kita. Allah Ta'ala bisa. Ini yang bisa kita sampaikan. Ingatlah bahwa 10 hari ini penentuan. Dan saya tutup dengan sabda Nabi, rogiba anfu rajulin, celaka seseorang yang memasuki bulan suci Ramadan, lalu ketika Ramadan berakhir, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celaka dia, celaka dia, celaka dia. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan saya ingin ingatkan, waktu kita hanya 10 hari lagi untuk menggugurkan semua dosa kita. Kalau sampai Ramadan berakhir, dosa kita belum diampuni oleh Allah, maka kita terkena hadis ini. Celaka kita, celaka kita, celaka kita. Ini yang bisa disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab sebentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi washabihi ajmain. Ada yang mau bertanya? Silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau di 10 hari terakhir ini jadwal haid misalnya, boleh nggak saya berdoa pada Allah supaya saya tidak mendapat haid? Oh gitu. Jadi ibu ini belum haid. Terus ibu pengen doa jangan dikasih haid ya Allah gitu ya. Boleh. Tapi itu bukan yang terbaik. Yang terbaik minta yang terbaik gitu loh. Ya Allah, tunda haid saya kalau itu yang terbaik, dan berikan sehat kalau itu yang terbaik, atau saya minta yang terbaik ya Allah, karena kita nggak tahu mana yang terbaik untuk kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kita anggap baik itu justru buruk bagi kita. Al-Baqarah 216. Jadi minta yang terbaik. Nah, ini banyak manusia ini sok tahu. Ya Allah, aku ingin itu ya Allah. Belum tentu baik. Ya Allah, semoga fulan itu jadikanlah dia suamiku. Belum tentu dia terbaik kalau jadi suami. Allah sudah siapkan yang lebih keren dari dia, yang lebih kaya dari dia, tapi karena kita maksa pengen sama dia, ya udah itu jawabannya tuh. Akhirnya nggak dapet yang bagus. Kan gitu ya. Amalannya apa saja? Kalau apa? Kalau lagi haid. Ibu-ibu sekalian, saya ingin tanya, yang dilarang itu ada berapa sih kalau kita lagi haid? Salat sama puasa. Apa? Oh, tawaf ya, kan di Rumil nggak ada Ka'bah, jadi ya nggak usah disebutkan. Salat puasa, baca Quran khilaf, perbedaan para ulama, tapi pendapat yang kuat boleh, karena dalam hadis kana yadhkurullah fi kulli ahwani, Nabi berzikir kepada Allah di setiap kondisi, baik suci, hadas kecil, hadas besar. Betul Nabi nggak pernah haid memang, tapi maksudnya suci, hadas kecil, hadas besar. Dan Nabi terus berzikir, berarti dan Al-Quran bagian dari zikir. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, tapi saran saya kita safety player aja, main aman, yaitu tidak nyentuh mushaf secara langsung dengan kulit kita, ya, karena itu diperdebatkan para ulama. Artinya kalau kita pakai media, kita pakai sarung tangan atau pakai tisu atau pakai sapu tangan, atau mungkin kalau gadget udah nggak ada masalah ya, kan casing udah nutup tuh gitu loh, jadi nggak ada masalah sama sekali, jadi aman. Kalau ibu pakai gitu, insya Allah nggak ada yang kritik ibu deh gitu loh. Tapi kalau ibu nyoba langsung, ada yang membolehkan, ada yang mengingkari. Capek kan, kita mau fokus, kita nggak mau dikritik pada saat ini, udah main aman aja. Nah, jadi kan masalah kita cuman sholat sama puasa, terus gimana nih? Simple aja. Dan kaidah ini membuat kita nggak galau lagi, karena memang benar banyak wanita jadi galawers di Ramadan karena haid gitu loh. Apalagi haidnya di hari ke-26, hari ke-24, ya Allah sedih banget nih, malam 25 nanti malam haid lagi saya. Bu, kembali ke Az-Zariyat 56. Apa bunyinya Az-Zariyat 56? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah.
kecuali untuk beribadah. Arti ibadah dalam ayat ini apa sih? Tadi surat apa tuh, Bu? Adz-Dzariyat 56. Arti ibadah apa? Al-Imam Mujahid. Imam Mujahid ini murid terbaik Ibnu Abbas, sepupu Nabi. Imam Mujahid menjelaskan arti ibadah li'amurahum wa anhahum, untuk aku perintah dan untuk aku larang. Dari sini terbukalah pola pikir kita. Ibadah itu bukan hanya sebatas mengerjakan perintah seperti sholat, puasa, zakat, haji, zikir, baca Quran, enggak. Tapi pada saat kita meninggalkan larangan itu ibadah. Jadi saya ingin tanya, ketika qadarullah ibu dapat haid nih hari ini, berarti ibu dilarang apa sama Allah? Sholat, puasa. Maka ketika ibu nggak puasa, ibu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, nama ibu siapa? Nama ibu siapa? Hah? Oh, Bu Zulaiha. Panggilannya? Bu Leha apa? Oh, Bu Juju, ya. Artinya pakai Z harusnya ya. Zulaiha gitu ya. Apa Ju? Oh, pakai J. Orang Sunda ya? Ah iya, orang Sunda pakai J betul. Jaja Miharja gitu ya. Oke, nggak masalah, bagus namanya, bagus. Misalnya nih besok nanti malam Bu Juju haid, la qadarullah haid. Bu Vera nggak haid, berarti besok yang puasa siapa? Bu Vera. Bu Juju nggak puasa, maka Bu Vera dan Bu Juju sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada beda dalam segi pahala. Cuman ibadahnya berbeda karena berbeda kondisi. Karena semuanya sama-sama mengerjakan ketaatan, sama-sama mengerjakan ketundukan. Lalu masuk waktu Isya, Bu Vera sholat, Bu Juju nggak sholat. Kedua-duanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk waktu taraweh, Bu Vera sholat taraweh, Bu Juju nggak sholat taraweh. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu apa yang perlu digalaukan? Tapi dengan satu syarat, ini jangan lupa syaratnya. Niat. Innamal a'malu binniyat. Artinya pada saat malam sebelum puasa kita niatkan. Masjid di mana sih? Oh itu dia, ya Allah. Saya pikir sebelah udah dibangun masjid, kencang banget. Amin. Kita lanjutkan ya, karena ini ada digital. Tapi niat. Jadi saya tuh pengen banget besok puasa, tapi karena Allah larang saya nggak puasa, itu niatnya. Jadi kita nggak puasa karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dapat pahala. Sama persis orang yang puasa, orang yang sholat harus niat nggak? Ya sama, orang yang nggak puasa, nggak sholat, kalau mau dapat pahala harus niat. Saya nggak sholat duhur karena Allah larang. Saya nggak niat, saya nggak sholat taraweh karena Allah nggak boleh kan, saya taraweh, saya lagi haid. Namun jika seorang wanita dapat mens misalnya nanti malam, terus dia kegirangan, alhamdulillah besok bisa bangun jam 9, makan siangnya bisa ngebakso Pak Kumis lagi, ya itu udah nggak dapat pahala sama sekali, udah niat nggak puasa. Jadi harus ada niat dalam rangka menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Bisa dipahami Bu Juju? Jadi nggak ada kegalauan, nggak ada kegunahan, semua punya peluang yang sama. Ya, ada pertanyaannya? Bu Vera silakan. Bu Vera dulu. Pak, di kajian Bapak sebelumnya kan Bapak pernah kasih tahu tentang yang kalau kita udah sholat tarawih berjamaah apa segala macam, terus itu tahajud kita, makanya saya minta tolong Bapak terangkan lagi. Yang saya tangkap katanya kan berarti tahajud udah enggak karena kita udah seperti apa itu semalam suntuk. Terus kalau nggak salah Bapak juga ada kasih batas waktu yang tengah malam ataupun sampai yang tengah malam, jadi termasuk tahajud itu gimana? Saya masih belum mudeng gitu Pak. Iya, terima kasih jazakallah. Enggak, bukan begitu Bu Vera. Yang pertama kita punya 3 nama, Qiyamul Lail, Taraweh, dan Tahajud. Dan 3 nama itu substansinya sama-sama sholat malam. Arti Qiyamul Lail itu sholat malam,
arti taraweh sholat malam di bulan suci Ramadan, arti tahajud sholat malam setelah kita tidur dulu gitu loh. Jadi kalau misalnya nih nanti malam Bu Vera ingin sholat malam jam 1, sebelumnya Bu Vera tidur, maka itu kita bisa namakan qiyamul lail karena itu memang sholat malam. Kita bisa katakan tarawih juga bisa karena sekarang Ramadan. Kita bisa katakan tahajud karena Bu Vera sebelumnya tidur terlebih dahulu. Jadi cuma permainan nama aja. Nah, kalau kita sudah tarawih dulu, kalau wanita kan aman lah gitu ya, mau tarawih di masjid dapat semalam suntuk, mau sholatnya berjamaah di rumah semalam suntuk, mau sholatnya sendiri karena mungkin nggak ada orang atau apa semalam suntuk lagi. Terus nanti kita abis itu kita tidur, nanti jam 1 kita mau tahajud lagi, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Kan mendapatkan pahala semalam suntuk bukan berarti pembatasan, itu bonus gitu loh. Nah, silakan tambah lagi karena Nabi pernah lakukan sholat malam lagi setelah witir sebagaimana hadis Ummu Salamah, hadisnya sahih. Tetapi jangan witir lagi karena la witrani fi laila, nggak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi ada sholat genap aja 2 rakaat sampai apa yang kita inginkan gitu ya. Allah taala bisawab. Ya, pertanyaan Bu, siapa? Yang mana nih? Ini ada orangnya kan ngomong-ngomong? Oh, ada. Oh, Masya Allah. Gimana nih Bu? Ada masalah apa nih ngomong-ngomong? Assalamualaikum Ustaz, mau tanya Iya. titipan tapi di luar tema. Oh, Mengenai titipan zakat Bu. mal itu, Ustaz. Titipan. Terus ini nitip apa lagi Bu? Ada 2 pertanyaan. Ya Allah, dipercaya Bu ya. Pikir ada nitip yang lain. Ini langsung ke kasus aja ya Ustaz. Oke. Jadi ada si ibu Fulana gitu, dia zakat malnya udah mau jatuh tempo kan, udah mau setahun. Tapi contoh misalnya dia mau memiliki logam mulia sebesar 100 gram gitu. Kan dia udah harus bayar zakat. Tapi kira-kira 2 bulan yang lalu beliau menggadaikan seluruh logam mulia itu gitu. Nah, sekarang dia udah menjatuh tempo itu, apakah dia tetap bayar zakat atau gimana Pak Ustaz? Jadi seluruh logam mulia 100 gram itu digadaikan juga. Ya. Iya, terima kasih jazakallahu khairan. Namanya gadai itu kan jaminan ya. Berarti secara kepemilikan itu masih milik dia. Masih milik dia. Kalau misalnya sampai haul sempurna semua milik dia masuk ke dalam nisab, maka zakat. Tapi kalau karena dia punya hutang lalu dia segera bayar atau dicicil lah dan akhirnya tidak sampai haul, tidak sampai nisab, maka zakat otomatis gugur lagi. Nanti kalau dapat lagi baru mulai lagi haul baru gitu loh. Kan kalau misalnya gadai itu kan kayak dicicil gitu Ustaz. Terus anggaplah misalnya dengan 100 gram itu dia baru nyicil 20 gram gitu. Jadi yang 80 gram itu masih terhutang. Nah, dia tetap harus bayar Kok gitu sih? Kan 100 sampai gadai itu kan hutang dengan jaminan, bukan gitu Bu? Iya. Ya Ustaz. Dia tetap bayar, tetap bayar. Jadi itu kan nggak berkurang, itu memang punya dia, tinggal berapa hutangnya. Biasanya kan hutangnya di bawah 100 gram tersebut. Biasanya kan jaminan lebih besar gitu, atau minimal sama lah. Nah, saran saya, namanya juga hutang, meninggal tuh uang langsung ditutup aja dengan uangnya. Buat apa dia simpan uang, terus dia ngutang juga gitu loh. Jadi nggak enak hidup kayak begitu. Lebih baik udah dia beli cash aja deh gitu loh. Kan dia juga ada buktinya, ada nisab, ada haul, berarti kan dia punya tabungan. Udah keluarin tuh tabungan, bayar tuh utang, daripada konsep seperti itu mungkin ini
Ya, silakan Bu, terakhir. Ya, karena keluarnya nggak harus sebelum Idul Fitri. Nggak harus, nggak pas haul, pas 1 tahun, betul. Saya mau nanya sama apa Lailatul Qadar. Boleh, boleh. Halo. Waalaikumsalam. Malam. Berarti 1000 bulan itu jumlahnya lebih dari umumnya untuk manusia. Kemudian saya bertanya dari pertanyaan ini terus berlanjut. Jadi sejak waktu saya kecil, saya sering lima hari terakhir saya sering di kampung. Kemudian saya dengar cerita-cerita bahwa ada yang mendapat Lailatul Qadar dengan sinar, ada yang ini, ada yang begitu. Tapi setelah pada saat itu mungkin saya karena masih kecil saya tercerna, jadi saya percaya gitu. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian orang yang dibilang menerima Lailatul Qadar itu tidak mencerminkan perubahan dalam dirinya itu. Kemudian yang saya tanyakan sebenarnya orang yang menerima Lailatul Qadar itu ada perubahan atau memang begitu aja atau sesuatu hidayah atau apa? Cirinya apa? Kemudian nomor 2, yang tadi dikatakan bahwa 1 hari 100 ayat tadi itu termasuk dalam kalau kita misalnya sambil menyanyikan sahur atau menyanyikan buka, kemudian kita membaca surat-surat atau surat-surat pendek atau ngafalin, itu termasuk. Iya, terima kasih Jazakallah. Ini pertanyaan terakhir karena sudah adzan. Yang kedua dulu. Yang kedua jelas ya. Yang penting totalnya 100 ayat dan di malam hari ya, bukan 1 hari ya. Ini bonus yang 100 ayat itu hadisnya malam hari. Artinya kalau kita baca di pagi, siang, sore dapat pahala tapi nggak masuk poin ini gitu loh. Jadi kalau kita nyiapin makan malam habis buka ya masuk ke argo gitu loh. Tapi kalau sore, siang, pagi enggak. Itu hitungannya lain lagi. Itu poin yang kedua. Pertanyaan pertama, kalau pertanyaannya ciri-ciri Lailatul Qadar itu gimana sih? Kenapa, Ibu-ibu? Bacaan sholat juga termasuk apa? Kita sholat. Sebagian ini terjadi khilaf para ulama, tapi sebagian mengatakan nggak, ini baca khusus dan itu lebih aman. Kalau baca khusus dan itu sebentar loh, 100 ayat itu sebentar banget. Makanya saya bilang, ibu baca 3 surat aja, An-Naba, An-Nazi'at, Abasa itu udah 100 ayat. Jadi baca juz 28 tuh 1 surat, 2 surat mungkin udah 100, jelas 100 ayat gitu loh. Jadi simple banget, tinggal di-combine aja. Nah, kita balik ya, ciri-ciri Lailatul Qadar memang ada, tapi untuk saat ini saya tidak memfokuskan masalah itu. Kenapa demikian? Karena saya lebih suka safety player gitu loh, main aman aja. Kalau kita hidupkan setiap malam udah pasti dapat. Tapi yang jadi masalah banyak orang, banyak ibu-ibu atau banyak bapak-bapak itu fokusnya ke ciri-ciri. Kan oleh karena itu ketika dia merasa bahwa ciri-cirinya itu ada di malam 21, udah nggak ibadah lagi. Ini kayaknya tahun 21 ini udah selesai. Jadi dengan kita nggak terlalu memperdulikan ciri-ciri, enak. Jadi kita lebih main aman. Kalau main aman pasti dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya ciri-ciri itu bisa salah. Ya enggak? Misalnya saya belum pernah ketemu Bu Vera, tapi saya diminta jemput Bu Vera dengan suami, gitu loh. Jadi suami dan Bu Vera datang, saya mau jemput deh. Tapi saya belum pernah ketemu Bu Vera, saya belum pernah ketemu suaminya. Terus dikasih ciri-ciri, Bu Vera pakai baju warna merah, suaminya pakai baju warna putih. Itu bisa salah orang loh saya. Ternyata bukan Bu Vera gitu loh. Bu Reva ternyata, namanya siapa Reva? Oh salah. Ibu bisa turun di tol sini, saya harus muter balik lagi mau jemput Bu Vera. Jadi sekali lagi ciri-ciri itu bisa salah, artinya bisa nggak tepat walaupun hampir sama. Jadi lebih baik kita Yang kedua, kalau maksud ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, jelas ada perubahan yang signifikan pasca Ramadan. Makanya, dan juga perlu saya ingatkan, tidak ada ciri-ciri dapat sinar tuh, nggak ada gitu loh. Ciri-ciri dapat sinar. Enggak, setiap tahun ada. Setiap tahun tuh ada, tapi diacak.
Makanya di sebuah tahun di zaman Nabi jatuh tanggal 21. Nabi mengatakan, tadi aku dikasih tahu Allah jatuh malam ini, malam 21. Lalu di kesempatan yang lain, tahun ini cari di malam 27. Lalu kesempatan yang lain, hiya sab'atu awakhir. Tahun ini kata Nabi di 7 malam terakhir. Jadi 23, 25, 27, 29. Jadi diacak sama Allah. Dan orangnya itu bisa setiap malam, setiap tahun bisa. Bisa Setiap tahun. Iya. Bisa berkali-kali. Iya, betul. Jadi nggak ada dalil tentang sinar. Pastikan dulu pekerjaan dia apa kali gitu loh. Kalau iya tukang las, gitu, tukang besi gitu loh. Sopir akap kan mungkin lampu sorot di pantura gitu kena sinar lah pokoknya. Nggak ada sinar. Yang kedua pasti ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan berarti nggak ada Lailatul Qadar. Ya saya rasa cukup sampai di sini karena sudah zuhur dan kita bersama.